wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ta'lim ini, mudzakarah ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk pengarang kitab Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan usulihi wa furu'ihi, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan kecipratan sir-sir mereka dan kita mendapatkan barakah dan cipratan ilmu-ilmu mereka sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita doakan kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, handai taulan karib kerabat sekalian, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan harapan kita baca surat Al-Fatihah ini, Allah berikan sehat lahiriah dan batiniah kita semuanya, dan dimudahkan segala hajat dan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkada hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah alladhi syaraha qulubal muqinin bima asyraqa fiha min nuril iman wal yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para asatidz sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus akhina fillah Mukarram Ustaz Kamaluddin Mustafa Inqam beserta seluruh jajarannya, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curhan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih sehat semuanya, kemudian kita gunakan kesehatan ini dengan melakukan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang sudah kita kerjakan mulai dari pagi sampai saat ini dan seterusnya sampai ketemu malam kembali, semua yang kita lakukan dari amal-amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti daripada pembacaan kitab Risalatul Mu'awana, di mana minggu yang lalu kita
disampaikan, diingatkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad melalui kitabnya ini, bahwa ya, dalam keadaan kita berdiri melakukan sholat, kalau bisa kita banyak baca Al-Quran ya. Kalau enggak dalam melakukan sholat, paling enggak ketika kita lagi duduk. Kalau duduk juga kita enggak bisa, mungkin dalam keadaan kita berdiri ataupun dalam keadaan kita jalan. Semuanya kita ikhtiarkan, usahakan untuk membaca Al-Quran, sehingga dari masing-masing keadaan itu tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keadaan yang paling utama, yang paling besar tentu pahalanya ketika kita melakukan sholat, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan dalam perkataannya ya, ketika orang yang melakukan sholat kemudian dia baca Al-Qur'annya panjangan ya, maka pahalanya tentu banyakan ya, ketimbang dalam keadaan yang lainnya ya, itu seperti itu. Disebutkan bahwa beliau mengatakan setiap huruf itu mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Kemudian dilanjuti, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit. Dan ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu dia adalah lautan yang begitu luasnya. Wa minhu tustakhraju jawahirul ulumi wa nafaisul fuhum. Dan dari Al-Qur'an itu ya dikeluarkan mutiara-mutiara ilmu dan segala pemahaman. Wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minina dama fathuhu wa tamma nuruhu. Dan barang siapa yang membuka baginya jalan pemahaman apa yang ada di dalam Al-Quran di antara kita orang-orang mukmin, dama fathuhu wa tamma nuruhu, maka selalu ya akan dibukakan untuknya dan akan disempurnakan cahaya hatinya. Wattasa'a ilmuhu wa sara la yamullu min qira'atihi laylan wala naharan. Dan luas ilmunya dan ia senantiasa tidak bosan-bosan untuk membacanya. Wa sara la yamullu min qira'atihi, dan senantiasa dia tidak bosan-bosannya membaca qiraatil Quran, membaca Al-Quran, lailan wala naharan, baik malam ataupun siang. Jadi begitu manfaatnya. Kalau di antara kita orang-orang mukmin berusaha ya, mencari jalan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah akan bukakan futuh baginya dan Allah sempurnakan cahaya hatinya. Allah luaskan ilmunya, karena semuanya ada ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama utamanya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang yang udah hafal dengan Al-Quran, kemudian hafalnya juga mungkin, serta dia paham tafsirnya dan lain sebagainya, itu ada aja jalan solusi, jalan keluar yang dia dapati, baik dari keadaannya ataupun dari rizki yang akan ia dapati dalam kesehariannya. Kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang hafal Al-Quran, insya Allah semuanya lancar kehidupannya, nggak ada yang ibarat kata orang susah gitu, nggak ada.
Ya doakan juga kita punya ponakan tuh ya, kembar dia alhamdulillah udah hafal, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam menghafalnya dan bisa mengamalkannya. Ya, karena kita juga perlu hati-hati, kadang ngapalin cepat, hilangnya juga lebih cepat. Ya, hilangnya juga lebih cepat. Yang terkadang banyak terjadi seperti itu. Dan yang utama senantiasa kita mengingatkan, dan khususnya buat diri pribadi kita ya, agar jangan cuma menghafal saja tapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika udah tumbuh di dalam hatinya, itu yang dia dapat manfaatkan, nggak ada bosan-bosannya. Itu di akhir tuh manfaatnya. Orang yang ingin dekat dengan Al-Quran, dia nggak akan bosan-bosannya membaca Al-Quran baik malam ataupun siang. Li'annahu qad wujida fihi maqsuduhu wa dhafara minhu bimatlubihi. Wa hadhihi sifatul murid, wa hadhihi sifatul muridis shadiq. Dan karena sesungguhnya telah diperoleh dalam Al-Quran tujuannya, maksudnya, dan dia mendapatkan hasil yang ia inginkan, yang ia cari. Dan inilah sifat murid yang benar. Murid itu asal kata dari bahasa Arab sebetulnya, murid ya, murid asal kata dari bahasa Arab, maksudnya orang yang menginginkan. Murid itu kan menginginkan supaya jadi pintar, supaya punya ilmu, supaya punya ilmu. Maka murid yang benar yang kayak gini tuh, dia baca, dia pahami Al-Quran ya, kemudian dia sempurnakan ya, cahaya hatinya sehingga menjadi luas ilmunya. Nah, makanya kalau bisa Al-Quran menjadi hal yang utama, jangan sampai ditinggalkan ya. Alhamdulillah setiap pagi kita baca Al-Quran ya, mudah-mudahan apa itu membawa keberkahan dan membawa pemahaman kepada mereka yang belum paham. Tapi kadang kita sedih sekali kalau mendengar kalau seandainya ada di antara umat Islam yang masih banyak nggak bisa baca Al-Quran. Ya, bagaimana dia bisa memahami ya isi kandungan di dalam Al-Quran karena dia belum bisa membaca dan belum mengetahui huruf-hurufnya, apalagi mana fathah ya, mana kasroh dan lain-lainnya. Qala Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, Syekh Abu Madian semoga Allah meridainya berkata, dalam perkataannya beliau mengatakan la yakunul muridu muridan, nggak akan jadi murid itu ya, seorang murid sehingga hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu, sehingga dia mendapatkan yang ada di dalam Al-Quran setiap apa yang ia inginkan ya, sampai seperti itu perkataan seorang syekh, sehingga ia mendapatkan, memperoleh yang ada di dalam Al-Quran setiap apa yang ia inginkan. Wa alaika bil muhafadhati ala qira'atis suwari wal ayati allati warada al-hathu 'alaiha fi sunnati fi ba'd al-awqati, dan seyogianya semestinya bagimu menjaga ya bacaan-bacaan dengan surat-surat dan ayat-ayat yang telah datang anjuran atasnya, atas surat-surat itu atau ayat-ayat tersebut, di sunnati, dalam hal sunnah, fi ba'dil awqat, ketika di waktu-waktu yang sudah ditentukan, di sebagian waktu yang sudah ditentukan.
Famin dzalika an taqra'a kulla lailatin qabla an tanama alif lam mim as-sajdah. Dan di antara hal itu engkau dianjurkan membaca setiap malam sebelum tidur alif lam mim as-sajdah. Nah, suruh baca itu tuh. Kadang kita juga lupa baca bismika Allahumma ahya wa amut. Apalagi kalau udah lelah banget Bu ya. Bu, kalau udah lelah udah kira-kira ingat gak baca itu? Ingat deh. Makanya paling nggak dikuatkan lafadznya masuk ke dalam hati. Ya, yang enak bagusnya memang kita lafadzkan walaupun lafadznya itu adalah sunnah. Makanya dalam kitab yang kecil itu, kitab Safinatun Najah, di awal-awal bab yang kedua kalau nggak salah, itu diterangkan at-talaffuzu sunnatun wa mahalluha al-qalbu. Ya, melafadzkan itu ketika sesuatu niat kita lafadzkan itu adalah sunnah. Ya. Tapi tempat niat itu adalah di dalam hati. Ketika kita mau sholat zuhur, ya, kan usollinya itu ketika kita lafadzkan adalah sunnah. Boleh orang diem aja, yang penting hatinya dia udah niat di sambil takbiratul ihram. Ya, makanya lebih kuat lagi dilafadzkan. Jadi dua-duanya dapat. Ya, lafadz sunnahnya anjurannya kita kerjakan, hati pun akhirnya semakin kuat dengan dikuatkan ucapan yang kita ucapkan itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, masuk sambil dalam hati. Ataupun juga ketika kita niat wudu. Niat wudu, kan niat wudu kita baca ketika apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita keliru nih, banyak kadang yang keliru. Ya, kita mulai wudu udah baca niat. Ya, niat wudu kita baca ketika awal kali membasuh muka. Kalau awalnya berarti bismillahirrahmanirrahim aja. Kalau bacaan wudu tuh di Majmu' al-Musyarrafah yang lama, kalau yang baru nggak tahu ada apa nggak. Kayaknya karena saking banyaknya itu isinya jadi dikurangi kayaknya. Kalau yang lama tuh yang cetakan hijau ada. Mulai dari awal kita itu ya bismillahirrahmanirrahim terus ya, dan awal kali membasuh muka kita baca dulu tuh niat ya. Nah, niat kita lafadzkan aja biar tambah kuat ke dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita itu kan untuk mengangkat hadas kecil. Kalau mengangkat hadas besar kan masuk kamar mandi tuh. Ya, kalau yang perempuan biasanya sebulan sekali pasti hadas besar karena mensucikan daripada setelah haidnya. Kalau yang laki-laki, tapi suami istri mah nggak sebulan sekali juga ya, yang suami ini, ya. Apalagi yang pengantin baru ya. Kalau yang belum pengantin baru mah jangan sampai kayaknya enggak pernah ya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Malah kalau kata dokter ya seminggu bisa lebih dari itu kan bagusnya. Ya karena itu vitamin lebih dari vitamin gitu ya. Benar apa benar itu? Ada tambah subur ada. Iya. Tapi jangan lupa juga tuh ya ada niatnya juga kan. Ada bacaannya juga, makanya jangan main bahasa keren sekarang, gaspol gitu ya, gaspol. Nggak main gaspol aja, banyak niat dulu baca ya niatnya, kemudian agar supaya setan nggak masuk ke dalam amal. Itu amal soleh juga kan ya, apalagi ada yang mengatakan kalau malam Jumat tuh ya. Jumat itu amal soleh juga yang membunuh 70 orang kafir ya. Ini yang belum nikah ya, supaya tahu aja dah, supaya segera nikah dah. Karena hari kiamat sudah dekat, filmnya udah ada tuh kan. Nah, hari kiamat sudah dekat. Kalau udah mampu segera, karena itu termasuk sunnah min sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar terhindar dari perbuatan zina. Sampai mana tuh jadi lari ke situ ya. Nyambung lagi.
Alif Lam Mim Sajadah ya. Mudah-mudahan paling enggak kalau kita nggak baca itu kita baca doanya, jangan lupa ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena ketika kita tidur separuh kematian ya diberikan kepada kita. Kalau kita bangun lagi alhamdulillah. Kalau nggak bangun berarti ya ada kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca alif lam mim sajadah, tambah lagi lebih bagus, atau wa tabarakal mulk, surat al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga apa, wa suratul waqi'ah, panjang banget nih ya. Wa amana rasul ila akhir salah, ila akhir surah. Wa suratul dukhan, wa suratul dukhan kulla atau lailatul isnin wal jum'ah. Jadi malam Senin atau malam Jumat baca surat ad-dukhan. Atau wa suratul kahfi yaumul jum'ah wa lailatuha. Selain itu juga surat Al-Kahfi biasanya tuh kita baca hari Jumat dan malam Jumat. Wa in amkanaka an taqra al-munjiyatis sab'i kulla lailatin. Nggak keburu kayaknya ya, banyak. Kalau kita baca satu surat aja kadang kita ketinggalan. Ini kalau jika memungkinkan bagimu, engkau baca ya surat Al-Munjiyat yang 7. Di sini diterangkan Munjiyat yang 7 surat Al-Kahfi, kemudian surat As-Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, ya Al-Waqi'ah sama Al-Mulk. Itu surat 7 ya Al-Munjiyat. Suratnya Al-Kahfi, As-Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Ya. Berapa menit kira-kira pasalnya? Membaca 7 tuh surat. Bisa terbang nanti kita kalau udah berapa 40 hari ngamalin itu. Nggak kelihatan juga, bisa tembus temboknya. Kulla lailatin fadzalika minal fadailil 'azimah. Setiap malam tuh kita baca. Kadang jam 9, jam 10 kita udah 5 watt yang gak kuat udah. Baru berapa menit setan udah nyerbu tuh. Ya, udah riap-riap mata kita. Biasanya begitu tuh kalau kita baca Quran gampang ngantuknya. Dan kalau udah ngantuk lebih baik tinggal, karena pasti banyak salahnya ketika kita baca. Wa min dzalika an taqra'a idza asbahta wa idza amsayta awailal hadid. Dan diantaranya itu juga engkau membaca apabila pagi hari atau apabila sore hari surat-surat yang di awal surat Al-Hadid ya. Ayat-ayat awal surat Al-Hadid wa khatimil hasyr, atau yang akhir-akhir ayat daripada surat Al-Hasyr. Wal Ikhlas wal Mu'awwidatain, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidatain salasan mu'awwidatain, 2 surat yang namanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini udah ma'ruf dah. Makanya ya biasanya kita baca paling enggak apa tuh? Wirdul Latif. Pagi hari baca Wirdul Latif, itu ada di awalnya kita baca Al-Ikhlas, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, terus lanjut ya. Kalau udah biasa tuh bacanya paling maksimal 7 menit ya. Atau kalau memang baru-baru mulai ya 10 menitan lah. Dan sore hari kita baca juga tuh ya. Wa kadzalika taqra'u al-ikhlas wal mu'awwidatain inda naum ma'a ayatil kursi. Nah, ini selain kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut, yang mudahnya aja nih, yang pendek-pendek dah. Kita kan senengnya yang pendek-pendek kan. Kalau yang panjang kelihatan ya Allah panjang ya. Udah ini aja, udah pesimis aja deh. Kalau ada duit pengennya yang banyakan gitu ya. Bener nggak?
Ada duit 50.000 sama 100.000, milihnya yang mana? Yang 100.000 kan gitu ya. Kalau ada bacaan doa yang pendek sama yang panjang, milihnya yang mana? Yang pendek deh. Itulah sifat kita manusia. Tapi mudah-mudahan kita berusaha ikhtiar ya, agar bisa terbiasa dengan yang banyak, supaya dapat pahalanya juga banyakan ya. Dapat rezekinya juga banyakan. Wa kadzalika taqra'ul ikhlas wal mu'awwidatan inda naumi ma'a ayatil kursi. Dan begitu juga ya, engkau membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta Al-Nas ketika mau tidur, juga bersamaan beserta ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ma'ruf nih di kalangan kita masyarakat, karena banyak fadilahnya, banyak manfaat di dalam ya keterangan ini ketika kita mengamalkannya. Dan katakanlah wa qul ya ayyuhal kafirun, bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun waja'al akhir ma taqul. Setelah ayat kursi boleh kita tambahin lagi surat al-kafirun, dan jadikanlah ini akhir apa yang kau ucapkan. Wallahu yaqulul haq, dan kita ucapkan wallahu yaqulul haq, dan Allah berfirman dengan yang hak. Wa huwa yahdis sabil, dan dia yang memberikan petunjuk jalan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala menuju jalannya yang lurus, menuju jalannya yang benar, sehingga kita istiqamah dalam kebenaran. Timbangan kebaikan kita nanti di akhir ya, kehidupan akhir kita banyak, sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat sekalian, kiranya sampai di sini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri pribadi dan umumnya kepada hadirin hadirat sekalian. Dan kita tutup ya ta'lim ini dengan doa yang tadi sudah disampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukarrimuni bi nuril fahmi wa tuli'uni la ashkara hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan bi nurihi fi kulli hadith wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sebelum diakhiri sempat kita buka itu ada video yang menerangkan bahwa sholawat busra katanya bukan sholawat itu ya. Yang jelas ya, kita percayai sholawat itu manfaat karena memang datangnya dari sumbernya langsung ya, sumbernya langsung yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nyambung apalagi dengan guru kita ya, anak daripada salah satu anak daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun, maka tidak mungkin beliau berbohong ya, dan beliau termasuk adalah orang yang soleh, dan tidak ada yang ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah ya, yang bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, jika nanti melihat, jangan kita bisa percayai orang yang mengatakan bahwa sholawat itu adalah bukan sholawat ya. Bagaimana itu bukan sholawat kalau yang memberikan adalah dari langsung dari sumbernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.